Tapi kita nggak bisa memaksakan apa yang orang anak lain punya ke anak. Oke, halo teman-teman pendengar, kembali lagi di Prek Buntok dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar parenting di masa pandemi ini. Dan hari ini saya bersama seorang narasumber yang sudah sangat tidak asing, yang sudah sangat akrab gitu ya buat kita. Dia adalah Jeng. Ceng jeng jeng. Halo Pak. Halo, ini tebak ini ya? Ini siapa ya? Ini siapa ya orang ini kira-kira ya? Kalau suaranya doang kan nggak ini ya. Iya. Tapi biasanya orang tahu sih suaraku kan merdu banget. Oh iya benar, udah ini familiar banget gitu Pak suaranya. Boleh, silahkan Oke. diperkenalkan dirinya Pak. Halo, nama saya Joy Manik. Itu aja kali. Iya, Joy Manik kan. Nama doang kan? Oh iya, ini kan tentang parenting, jadi Oh iya, lebih ke kenalan sama keluarga iya, ya. iya. Istri saya satu doang, anaknya yang 3, umurnya 10, 6, sama berapa ya? Mungkin 16 apa 17 bulan gitu. Oh, saya kira 16 tahun Pak. 16-17 bulan gitu. Oke, berarti sudah jadi orang tua selama 10 tahun ya Pak ya? Iya, betul. Jalan 11 sekarang. Jalan 11. Nah, iya bener ya? Iya betul, Iya. betul. Jangan sampai lupa Pak, Bapak yang jadi orang tua sekarang Pak. Susah ya ngafalin itu, iya. Iya, nah hari ini kita akan bahas soal parenting, khususnya bagaimana mengelola aktivitas anak di tengah pandemi. Karena saya mendengar beberapa cerita dari orang-orang yang kayaknya gara-gara pandemi ini makin heboh, makin ribet gitu. Karena kan harus kerja dari rumah, tapi juga ngurus anak kayak Iya, gitu. iya. Nah, kalau Pak Joy sendiri menemui ini nggak sih, apa perbedaan sebelum pandemi dan di masa pandemi ini dalam dalam kaitannya dengan mengasuh anak gitu? Oke. Ini jawabannya agak panjang ya. Jadi biasanya saya kalau ngomong dan ada inspirasinya tuh kalau minum kopi dulu sih. Oh, oke. Nah, Kalau belum minum kopi. boleh. Pas di depan kita nih ada kopi ya. Ini kopi enak banget sih. Dilihat aja udah enak sih sebenarnya. Asik. Ini kopi apa nih, Vel? Tapi lebih enak kalau dicobain, Pak. Kalau Oh gitu diliatin ya, doang, dicobain ya. nggak Oke, berasa. cobain. Cobain. Oke, ini enak. Ini saya apa nih? Saya bukan kopi nih. Apa ini Iya, ya? di tempatmu apa ya? Ini Kayaknya kayak seger-seger gitu sih, kita coba dulu. Iya. Enak Enak ya? Wah enak banget loh. Ini nggak tahu kenapa ya kok hari ini kayaknya ada menu-menu gini. Iya, ini. Kalau ini aku apa ya? Ini kayaknya ini deh, namanya Rambol. Oh iya, ini Forsi. Jadi teman-teman sekalian mungkin sekalian aja ya kita kenalin Boleh, produk boleh. ini ya. Ini adalah produk dari Jemaat Pragolam Gunder dan alamatnya di Kayu 62 sih. Tapi ini tempat yang hype banget buat anak-anak muda. Nah ini salah satu yang aku suka banget namanya Rambols guys. Jadi Rambols ini dibuat dari apa ya? Tahu ya? Jadi kayak coklat-coklat gini sih. Cobain ya. Silahkan. Coklatnya tuh guys. Beneran. Sip banget. Pokoknya kalau CNG ya, ini masak-masak kue cake dia number 1 lah di ini. One of the best lah. Ada yang the best juga sih. Coba ini one of the best. Enak banget. Kalau Banyak ada porsi ya. Di tempatmu apa? ini namanya tadi bitter balloon. Kita cobain ya. Ih, pakai tangan aja lah ya. Lebih Gak apa-apa. Higienis kok. Sampai kedengeran guys ini kocak gitu ya. Kita kayak ASMR ini. Tapi itu enak banget ya. Enak-enak. Jadi Yang- biar ngobrol lebih santai. Hari ini kita sambil Iya. Makan-makan Saya udah mikirin pandemi udah pusing. oke. Kalau pakai makanan gini wah asik nih. Lebih Iya, nyantai Pak ya. Iya. Langsung ada kayak pencerahan gitu sih. Oke, iluminasi. Boleh Pak langsung Pak Iya, iya. dijawab Oke, yang oke. tadi pertanyaannya. Apa yang tadi tanya? Perbedaan parenting sebelum pandemi dan di masa pandemi. Oke, yang pasti gini. Mungkin aku mau
mau bagiin 3 hal dulu yang kaitannya sama filosofi kita berkeluarga sih. Oke. Ini keluarga kita sih. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu yang pasti gini, kita semua di rumah itu adalah keluarga yang nggak sempurna. Tapi aku nggak mau berhenti dari keluarga yang nggak sempurna aja sih. Tapi juga keluarga yang nggak sempurna dan dalam proses disempurnakan. Karena kalau berhenti di nggak sempurna, lalu kayaknya kita kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi disempurnakan. Jadi dalam proses itu Tuhan menyempurnakan kita sih di keluarga. Yang kedua adalah anak itu bukan punya kita. Jadi kita terus ngomong sama istri itu, ini anak bukan punya kita loh ya. Ingat ya, ini anak punya Tuhan. Ya kita cuma dipercaya, membimbing, mendidik supaya kenal Tuhan dan panggilannya. Lalu yang ketiga adalah kita tetap menempatkan waktu. Kalau bahasa kerennya itu kairos ya. Ya waktu-waktu yang Tuhan kasih yang nggak mungkin keulang lagi. Jadi kita tuh selalu mencoba mengingatkan mindset itu satu dengan yang lain sama istri saya. Bahwa ini anak ada fasenya. Jadi kalau lagi umur sekian terus kayaknya rewel banget, nggak apa-apa. Nanti suatu kali dia nggak akan begitu lagi kok. Dan nanti biasanya ya kita kangen sih sama yang gitu. Kayak yang teriak-teriak. Caleb ini kan yang ketiga kan, wah teriak-teriak ngomongnya nggak ngerti kan, kayak bahasa roh gitu kan. Hanya Tuhan dan dia yang tahu kan. Terus kita kan kayak hektik banget gitu loh di rumah, apalagi kita di rumah tuh kan nggak ada nanny, nggak ada suster. Terus semua itu dikerjain sendiri. Istri saya juga, wah pokoknya semuanya deh dikerjain sendiri deh. Jadi kalau tadi pertanyaannya bedanya pasti beda banget. Salah satunya adalah jam sekolah kan. Dan ini kayaknya semua orang tua juga ngalamin ini sih. Kan biasanya kalau kita pagi-pagi nganter anak ke sekolah, lalu kan nanti ketemu lagi siang. Nah di jangka waktu itu kan kita bisa banyak kegiatan. Misalnya nyapu, ngepel, masak. Dan itu nggak distracted kan, nggak terganggu. Nah sekarang kita harus masak sambil gendong bayi dan dengerin abangnya sama kakaknya tuh Deon sama Kalista tuh berantem kan gitu. Jadi kadang-kadang tempe tuh tempe ya, misalnya goreng tempe 5 menit itu kan biasanya belum matang ya, gara-gara kitanya nafsu ya. Ditaruh aja langsung matang tempe. Panas ya? Panas. Nggak tahan gitu. Sampai ikut-ikutan tempenya tuh ikut matang gitu. Nah yang gitu-gitu kan rasanya nggak terhindarkan lah. Jadi beda banget sih. Udah pasti banyak hal yang kita perlu adjust gitu. Kayak mulai menata lagi sih. Apalagi kan sekolah kan. Sekarang lagi libur sih. Cuma ini nggak lama lagi mau masuk. Dan kita udah siapin. Ya maksudnya kita harus bisa menata gini. Kelemahan keluarga kita adalah kita tuh betul-betul nggak disiplin sih. Ya to be honest lah. Kita tuh betul-betul kayak banyak hal yang spontan. Jadi lihat sesuatu yang kotor. Bukan jam kotor tuh jam 11 malam bisa nyapu gitu ya. Pokoknya spontan banget gitu loh. Dan yang kelebihannya adalah aku sama istri rajin. Itu enaknya sih. Jadi nggak usah nyuruh-nyuruh, nggak usah itu kita bisa kerjain cepat gitu spontan. Nah tapi jeleknya disiplin. Jadi kita nggak tahu kapan kita ngepel misalnya. Pokoknya ya kotor kita ngepel. Terus kelep jalan jatuh Karena licin. Terus dia ngomong, kok ngepel sih, itu kotor kok. Lah kalau gitu ya gendong dong anaknya, lo nggak bisa. Wah jadi begitu gitu loh. Jadi banyak kekisruhan dan perjuangan itu ya. Kembali ke Indonesia lah 1945. Perjuangan. Iya perjuangan. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh kan gimana, kan maksudnya orang tua itu punya kesibukan juga sendiri, tapi mereka juga harus ngurus anak gitu. Terus mungkin malah karena semuanya ada di rumah jadi makin pusing karena mungkin anaknya juga sangat demanding gitu. Temenin ini, temenin itu. Nah, itu gimana Pak cara orang tua membagi tugasnya gitu? Karena dia harus ada kerjaan tapi juga mesti ngurus anak. Gitu. Ya. Buat kita yang kita mau tetap pastiin, karena tadi kan kita dalam konteks disempurnakan ya. Salah satunya adalah usaha kita untuk belajar tetap disempurnakan sama Tuhan adalah 3 hal. Misalnya komunikasi itu lebih banyak waktu-waktu kita nanya sih. Misalnya aku sama Deon itu tanya gimana hari ini. Jadi dia bisa sharing apa yang
menurut dia hari ini dia kecewa atau yang menurut dia ada sesuatu yang kita kurang. Ini bagus banget. Baru tadi malam sih. Jadi tadi malam itu Deon itu jam 9 keluar panggil mamanya keluar dari kamar. Jadi kita punya ada 2 kamar kan jadi. Terus dia ngomong gini, "Mam, saya mau ngomong." Ini keren banget sih. Terus dia ngomong lah di depan gitu loh berdua gitu. Terus pulang masuk ke kamar tuh dia mukanya kayak happy tapi juga kayak abis nangis. Terus saya tanya ada apa gitu. Ya tadi udah minta maaf sama mami gini terus ngomong. Wah itu bagus sih maksudnya. Jadi ada komunikasi yang bisa terbuka. Lalu yang kedua adalah kayak pujian ya. Jadi Deon itu kan umur 10 tahun. Sekarang dia udah mulai gak usah disuruh tuh udah mulai nyapu sama ngepel sendiri. Dan itu lumayan bisa mengisi waktu sih. Jadi kan gini, kesulitan kita di dalam keluarga kalau ada di rumah terus adalah kita cenderung pengen asik sendiri. Nah repotnya adalah waktu kita pengen asik sendiri dan anak tidak punya keasikan, yang dia lakukan adalah mengganggu kita yang lagi asik. Nah waktu kita lagi asik diganggu, ujung-ujungnya kita ngamuk. Nah banyak orang tuh berpikir gini, ya udah biar dia asik aja. Jadi kalau kita mau asik, dia juga mau asik, ya udah kasih gadget aja atau suruh nonton. Nah ini yang kita tuh jadi salah satu evaluasi. Kita nggak mau begitu. Artinya kalau nggak mau begitu kan kita nggak bisa remove tanpa replace kan. Jadi kalau kamu nyuruh dia jangan main gadget, ya kamu harus replace kegiatannya apa. Nah itu bersyukurnya istri saya karena rajin, dia bikin aktivitas. Jadi salah satu tadi mengisi waktunya gimana? Ya kita bikin aktivitas, terus supaya tambah seru saya bikin vlog. Tapi nggak dipublish. Okay. Jadi saya buat YouTube channel buat anak sendiri. Jadi tiap kali ada aktivitas kita nge-shooting gitu, terus Kalista tuh kayak ngomong di kamera, kayak gitu-gitulah. Pokoknya ya lucu-lucuan lah. Kita nggak publish sih. Cuma mungkin nanti kita publish waktu saya umur 70 tahun lah. Nanti saya publish anak-anak kejadian di rumah gitu. Nah yang kayak gitu kita bisa ngisi waktu. Lalu yang berikutnya mungkin kita bisa ngisi waktu dengan baca Alkitab. Ya, jadi dalam posisi tertentu ya, ini bukan untuk ditiru. Cuma saya pikir dalam fase anak ini membutuhkan kayak reward sama punishment gitu sih. Mereka butuh kejelasan tentang ini. Jadi salah satu rewardnya adalah mereka bisa baca Alkitab lebih lama. Jadi mereka bisa baca Alkitab, setelah itu nanti ada substitusinya, yaitu mereka bisa main gadget 30 menit. Jadi gadgetnya dipegang langsung timer. Nah saya sama istri komitmen, ini salah satu cara supaya dia belajar tanggung jawab. Jadi kita nyoba nih ngetes 30 menit. Saya juga ngitung, dia nggak tahu saya ngitung juga. Nah setelah bunyi punya saya, dia balik nggak ke saya? Nah beberapa kali tuh datang terus ngomong gini, "Pak udah selesai." Aduh seneng banget ya. Tapi ada kalanya juga gagal sih. Jadi, loh kok udah 30 menit sih? "Bang, udah bunyi?" "Udah." Terus lupa. Nah dari situ nanti ada poin lagi yang berikutnya dipotong 5 menit. Kayak gitu-gitu sih. Okay. Jadi terus nonton misalnya. Nonton juga boleh. Nonton 1 jam. Jadi tetap pakai timer. Jadi 1 jam. Nah ini kan repotnya. Aku sama istri juga pengen ngajarin anak untuk bersama sih. Jadi belajar ngalah. Dan itu aduh berat banget sih. Saya kan 1 TV. Ya anak saya kedua kan perempuan. Ya kan pengen liatnya kan yang cewek-cewek. Terus kan abangnya laki-laki kan. Terus dia pengen nontonnya kan kayak robot, kayak apa gitu loh. Terus dia berantem kan akhirnya kan. Terus kita kasih solusi. Kalau gitu gini deh. Kalau misalnya kalian nggak bisa saling ngalah, nggak bisa atur, papa stop semua. Dan ini menarik sih pengalaman gini. Terus akhirnya abangnya itu gandeng kakaknya ke ujung. Kayak konspirasi sesuatu gitu loh. Terus datang lagi. "Oke Pak, sudah siap." Maksudnya apa? Kita nonton, nanti aku atur, aku segini, terus kakak segini. Atau enggak kita nonton sesuatu yang bisa ditonton sama-sama. Ini belum yang kecil ngerti ya. Maksudnya, aku nggak tahu lagi sih kalau yang kecilnya udah ngerti, nanti rebutan 3 orang kan nanti. Ini yang kecil tuh masih lihat TV gini ketawa masih belum ngerti kan. Ya jadi kalau ngisi waktu ya nggak jauh sih dari orang tua lain ya. Cuma kita lebih memaintain, kita nggak anti gadget sih maksudnya. Tapi tetap ada waktu tertentu yang kita bisa, namanya tuh apa ya, kayak golden moment gitu ya. Jadi di dalam kegiatan aktivitas di rumah kita cari peluang-peluang supaya bisa ngajarin anak-anak tuh kenal Tuhan.
Jadi misalnya waktu berantem gitu ya, nah kita minta mereka tuh untuk saling ngedoain. Terus ayo peluk gitu ya. Sambil marah nangis peluk gitu tuh. Udah peluknya terus nanti abis pelukan dia ketawa-ketawa gitu loh sama mereka berdua, terus ngomong minta maaf. Tadi salahnya apa? Oke, terus nanti berantem lagi sih. Cuma paling nggak ada golden moment gitu yang kita pakai waktu ngisi waktu. Cuma kalau tadi ditanya gimana ngisi waktunya ya nggak jauh dari semua orang tua sih. Cuma kita lebih ngelihat poin-poin yang kita bisa kasih kayak pelajaran gitu sih. Oke. Tapi mungkin malah momen-momen kayak gitu tuh lebih ditemukan di masa-masa seperti ini ya Pak ya? Karena kan lebih ngumpul-ngumpul bareng di rumah. Oh iya banget sih rasanya. Bayangin kita udah hampir 4 bulan tuh di rumah kan. Ya pergi pun cuma ke Indomart atau kemana gitu. Dan itu pun anak-anak kan tinggal di mobil. Terus kita yang turun beli cepat-cepat terus masuk mobil. Ya betul-betul hampir 4 bulan ini kita di rumah terus sih. Ya itu Tapi itu menariknya karena kita tahu kita punya tujuan yang Tuhan kasih dalam keluarga. Aku kayak rasanya semangat terus sih. So, excited banget sih. Maksudnya apalagi yang Tuhan pengen kita tuh belajar sesuatu gitu. Kayak tadi malam tuh kan keren banget. Maksudku aku ngobrol sama Dion tuh 30 menit. Dan akhirnya dia mengambil keputusan keluar sendiri. Aku gak nyuruh loh. Terus dia ketok kamar maminya terus ngajak ngomong itu. Aku bilang kok nggak datang-datang ya nih kemana tadi dia ngomong gitu loh sama maminya. Itu kan kayak gitu-gitu membuat kita tuh ya semangat ya. Oh iya besok apa lagi ya kira-kira. Gitu. Jadi memang orang tua harus punya tujuan dulu ya Pak ya, yang mengarahkan mereka. Iya. Jadi tahu apa yang mau diajarin ke anak-anaknya kayak gitu. Iya. Kalau misalnya ada masalah harus kayak gimana. Iya. Dan itu kaitan sama yang ketiga tadi aku bilang tentang waktu itu, Kairos itu. Kairos. Jadi saya pikir ini kan aku kalau lihat Caleb ya anak ketiga ya. Rasanya dulu anak yang pertama sekecil ini kan. Terus yang udah gede gitu kan. Dulu waktu dicium, masih wangi enak ya, sekarang udah apak gitu. Anaknya 10 tahun kan udah mulai dicium-cium tuh kan agak beda gitu ya rasanya ya. Ya saya selalu ngomong sih sama Deon, kalau papa udah tua gantian ya, kamu gendong papa ya kayak gitu. Jadi kayak ada satu bagian hidup yang kita tuh mau ngajarin ini loh, hidup tuh begini loh gitu. Ada waktu yang nggak bisa mundur, cuma titik-titik yang bagus yang penting itu jadi kayak memori buat kita gitu. Terus jadinya kalau saya ngelihat justru di masa-masa ini tuh orang tua jadi mendapatkan momen-momen yang dia bisa ngelihat anaknya mengalami pertumbuhan baik secara apa ya mungkin rohani, spiritualnya bertumbuh. Terus orang tua tuh menyaksikan sendiri. Mungkin selama ini anak-anak kan dapat konflik atau apa segala macam di sekolah. Jadi guru jadi saksi pertamanya. Tapi ini orang tua sendiri yang menyaksikan gitu Pak. Iya. Ya itu kayak apa ya? Kayak sebenarnya esensinya kan tetap. Cuma cara atau gimana Tuhan nunjukinnya tuh jadi beda. Misalnya dulu waktu dia sekolah masih kayak di sekolah gitu ya. Pergumulan kita yang besar tuh waktu misalnya guru manggil kita. Itu udah takut banget kan, dikira tuh ada apa gitu. Jadi aku ngerti sih dulu kenapa mamiku tuh marah banget kalau aku dipanggil ke sekolah sih. jadi bisa ngerasain oh gini ya maksudnya ya. Maksudnya orang lain kan bisa lihat loh ini ada apa ya orang tuh. Padahal mereka nggak mikir gitu mungkin ya. Tapi kan tetap aja ya, maksudnya nilainya kan adalah gimana kita bisa belajar sesuatu kan dari situ kan. Jadi pulang kalau sekolah dulu ya kita ngomongnya kenapa ke sekolah. Cuma kan interaksinya kan lebih variatif karena ketemu sama teman-temannya. Yeah. Kalau sekarang kan enggak ya. Ya dengan orang yang sama. Tapi esensinya sama sih, maksudnya ya konflik dengan siapapun pasti terjadi. Belajar kesabaran dengan siapapun pasti juga terjadi. Cuma caranya dan variasi ketemunya yang beda-beda sih kayak gitu. Oke. Terus kalau ini kan konteksnya mungkin Pak Joy emang work from home gitu, lebih banyak di rumah. Nah, gimana buat orang tua yang sekarang kan udah nggak PSBB lagi, jadi mereka mulai bekerja di tempat kerja, sementara anak-anak di rumah. Nah, itu gimana kira-kira ya, menolong mereka untuk memberi aktivitas kepada anak-anak? Aku nggak bisa terlalu banyak ngomong sih, maksudnya gini, dalam kapasitas tertentu kan setiap keluarga punya keunikan, punya cara berpikir yang beda-beda, punya aktivitas dan juga mindset tentang kerjaan juga kan beda-beda ya. Aku nggak bisa ngomong sih. Cuma poinnya
kalau misalnya kita ini sebagai orang tua, gini, tanggung jawab kita yang utama adalah kepada Tuhan, itu poinnya sih kita. Jadi apapun yang kita lakuin, mau PSBB, nggak PSBB, mau kerja di rumah, nggak kerja di rumah, fokus dan tujuan kita tuh harus betul-betul set dulu sih, harus tune in dulu. Kalau nggak tune in, nanti kita bisa distract. Apa yang harusnya nggak ditaruh di tempat utama jadi yang utama. Nah itu kayak aku belajar di keluargaku dulu waktu aku jadi anak. Nah papaku itu kan, aku sering ngomong sih, sering cerita ini. Papaku itu mencoba untuk mengajarkan kepada kita tentang cinta kasih itu melalui dia kerja keras, cukupin kebutuhan. Tapi masalahnya papaku mungkin kesulitan untuk ngomong, untuk nanya apakah yang dia lakuin itu cocok dengan apa yang aku butuhkan sebagai anak. Nah aku waktu itu jadi refleksi, iya juga ya. Nah sekarang aku nggak mau miss that point lagi sih. Jadi sekarang aku mau tanya, menurut kamu Deon, papa harus gimana supaya kamu merasa apa, dihargai. Jadi ada komunikasi yang kita tuh nggak ngajarin, nggak juga nyuruh-nyuruh, tapi betul-betul dia ngomong sesuatu dan kita cuma mendengarkan. Nggak juga gini loh, nggak juga waktu dia ngomong, papa kok gini ya, terus kita ngomong, kamu salah, papa maksudnya nggak gitu. Enggak, ya betul-betul, oh gitu ya bang ya, aku denger ya, nanti doain papa ya supaya bisa berubah lebih baik ya, yang kayak gitu-gitu. Nah dulu waktu aku di rumah, jadi anak, papaku tuh mikir gini, selama kebutuhan di rumah itu tercukupi, itu adalah cinta. Padahal waktu masa-masa remaja aku butuh dia hadir sebenarnya, cuma nggak pernah punya kesempatan ngomong. Rasanya juga aku sama papaku jauh juga gitu loh. Mau cerita juga awkward ya, nggak biasa gitu loh. Ini kayak orang asing ada di rumah deh kayaknya orang. Itu tadi kerja, tapi itu juga bukan salah sih, karena mindset papaku kan gitu. Nah yang tadi Velita tanya tuh kan pertanyaan saya bagus banget ya, gimana kalau orang sudah kerja? Intinya bukan masalah situasi di luar sih, intinya adalah gimana kita memahami nilai-nilai yang penting dalam keluarga, nilai yang penting di dalam panggilan kita sebagai orang tua, karena nanti suatu kali kita akan tanggung jawab gitu sama Tuhan. Dan kan gini ya, maksudnya apa yang kita taburkan itu juga kan nanti akan kita tuai. Ya nggak aneh sih kalau aku pernah ketemu dengan seseorang anak muda yang papanya nggak ngapa-ngapain ya, tapi udah nggak bisa apa-apa, dimasukin ke panti jompo. Lalu aku tanya, kamu kok tega sih? Lalu dijawab begini dengan polosnya, supaya papa tahu apa rasanya aku dulu waktu di rumah ditinggalin dia. Oh. Dan that's wow gitu. Saya iya ya, nggak bisa aku salahin juga ya, maksudnya kan, ya dulu waktu dia kecil ditinggalin. Nah sekarang waktunya dia bisa depend on his feet ya, sama kakinya sendiri. Terus papanya udah mulai ini, ya gue masukin ke panti jompo. Nggak jelek gitu loh panti jomponya, yang eksklusif punya gitu loh, yang dikasih duit dia bayarin gitu loh, nggak menderita. Tapi kan kita yang orang luar yang ngelihatnya gimana gitu. Panti jomponya bagus sih, semuanya dipenuhin sih, tapi ya apa itu sih yang dicari sama manusia kan? Enggak ya. Saya rasanya kan Tuhan tuh pernah ngomongin ya, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dari situ aja kita bisa belajar bahwa manusia tuh nggak cuma butuh jasmani, tapi kan rohani. Dan isi rohani itu kan salah satunya ketemu dengan orang dong. Ya gimana mungkin kita di rumah terus semuanya ada, makanan ada, kesenangan ada, tapi nggak pernah ngomong sama orang, kan gila juga ya. Kita ngomong sama handphone gitu, ngomong sama, padahal kita punya banyak duit. Karena memang settingan Tuhan itu kepada manusia kan memang tidak dibuat begitu. Nggak dibuat manusia tuh ya di dalam dirinya sendiri dia butuh orang lain, intinya gitu sih. Jadi kalau saya bisa bukan menyimpulkan ya, dari apa yang tadi Pak Joy katakan, berarti apapun kondisinya, mau PSBB, mau nggak PSBB, mau orang tuanya sibuk kayak gimana pun, dia mesti tahu dulu nih perannya sebagai orang tua di hadapan Tuhan tuh kayak gimana gitu Pak ya. Benar. Jadi kan mengasuh anak tuh bukan cuma soal jasmani, bukan cuma kasih dia aktivitas, tapi juga ada aspek emosi juga yang perlu diperhatikan. Iya. Terus tadi menarik sih kalau misalnya seusia Deon yang masih 10 tahun ya Pak ya, bisa mengungkapkan emosi, itu menurut saya tuh udah keren sih. Karena kayaknya nggak semua anak kecil itu bisa bilang kalau dia lagi kecewa, dia lagi marah gitu. Biasanya udah ngamuk-ngamuk aja, buang-buang barang kayak gitu. Iya, aku nggak tahu sih di anak-anak lain, cuma ya aku bersyukurnya itu ya, paling nggak
kan salah satu ketakutan kita ya, gini, rumah tuh tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman buat anak. Jadi aku sama istri tuh mau memastikan sesalah apapun yang anak-anak lakukan, pastikan bahwa dia tuh masih bisa ngomong gitu loh sama papa mamanya, masih bisa minta maaf, masih bisa punya kesempatan untuk diampuni yang begitu-gitu sih. Tapi kalau kita cuma kayak jadi pengadilan lalu hanya menyalahkan tanpa ada kasih, dan apa ya, kan Tuhan Yesus juga ngajarinnya gitu ya, maksudnya gimana dia menyatakan keadilan itu dengan kasih kan. Jadi disiplin itu kan bentuk cinta kasih, bukan bentuk kebencian. Dan pesan itu harus kena sih ke anak-anak supaya rumah tuh jadi tempat yang aman dan nyaman buat mereka merasa ya ini rumahku. Semerah apapun dosaku gitu ya. Ya masih ada tempat di mana aku tuh diterima gitu loh dengan segala kelemahanku. Nah itu kita sama istri mencoba untuk terus memastikan itu sih. Walaupun sering gagal ya sih. Sering gagal. Kalau Pak Jo sendiri dalam mengasuh anak ini sebenarnya ada punya kayak kurikulum gitu nggak sih Pak? Wah iya, ini masalahnya sih. Masalahnya justru saya tuh ada di sana. Jadi saya sama istri itu kesulitannya adalah istri saya tuh berpikir dengan hati, saya berpikir dengan akal. Jadi waktu ada sesuatu saya senang sekali baca buku ya. Baca buku lalu mencari jawabannya di sana dan mencoba untuk mempraktekkan apa yang ada di dalam buku. Nah problemnya adalah kan parenting kan nggak seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Ada banyak variabel di sekelilingnya, emosi, perasaan, mood, mungkin nggak bisa dijelaskan di dalam. Ya kita tahu apa yang benar, apa yang saya lakuin gitu. Tapi dalam posisi tertentu kan kita nggak bisa selalu akan memegang itu ya. Jadi kalau aku ditanya, gimana dong kalau dengan anak-anak? Saya pakai 2 filosofi. Yang pertama main layang-layang. Kalau orang main layang-layang, tahu layang-layang nggak sih? Tahu. Kamu tahu layang-layang? Oh tahu ya, saya anak zaman now nggak tahu layang-layang. Nah kalau main layang-layang kan dulu aku main layang-layang kan. Nah problemnya gini, kalau main layang-layang begitu dilepas itu bisa hilang. Tapi begitu terlalu keras ditarik itu bisa putus. Alias hilang juga. Jadi kita harus tahu tuh seninya, kapan harus di-loss, kapan harus ditarik supaya kita tahu. Nah keluarga tuh menurutku gitu sih. Jadi Tuhan kasih kita hikmat untuk bisa lihat di posisi tertentu tidak dengan treatment yang sama. Selalu harus beda-beda. Lalu yang kedua adalah filosofi burung itu. Burung elang apa burung apa tuh. Jadi cara ngajarin anak-anak burung untuk terbang itu dari atas tuh ditendang gitu tau gak? Supaya bisa belajar ngepakin sayapnya sampai mau jatuh gitu, baru diangkat ke atas, ditaruh lagi, ditendang lagi kayak gitu. Nah itu kan butuh ketegaan ya. Dan kita tuh kadang sulitnya tuh di sana sih, nggak tega gitu loh, nggak tega lihat anak begini begitu gitu. Padahal pada saat yang sama anak tuh nggak belajar disiplin tentang itu. Tadi pertanyaannya apa ya? Jadi ngomongin burung. Aduh iya. Jadi berarti minum dulu deh minum. Iya, ini banget ya maksudnya nggak ada pakemnya gitu ya Pak ya. Jadi memang tergantung anaknya kayak gimana kita mesti Iya ngeliat sih. dia. Karena setiap anak kan, nah inilah yang aku juga sama istri selalu diskusi. Please kita ini sering kali mencoba untuk menempatkan anak orang lain sebagai standar terhadap sesuatu yang baik dan benar kepada anak kita. Padahal anak kita sama anak dia itu beda. Kayak dulu di sekolah ya, ada satu anak di usianya Deon itu tuh kayak dewasa banget, tau gak sih? Kayak punya wisdom gitu loh. Miss gitu, ngomong itu bagus banget. Nah, waktu lihat kan bagus. Tapi kan anak kita bukan anak dia gitu loh. Kan kita gak bisa ngomong gini, kamu lihat dong ini. Ya enggak lah, gak bisa gitu. Ya ini anak pasti punya temperamen yang beda, pribadi yang beda, treatmentnya pasti harus beda. Jadi intinya bukan di kurikulumnya, tapi di tujuan esensi keluarga itu sih. Value apa yang kita mau tanamkan kepada anak-anak. Itu jadi poin sih. Kalau kayak di usia, aku belajar, maksudnya contoh gini. Anakku tuh umur 7 tahun, waktu baca Alkitab pernah nanya, aku pernah sharing juga ini. Dia baca Alkitab terus dia nanya gini, Papa, we have God in heaven and we also said that Jesus is a God. So we have 2 gods. Jadi kita punya Tuhan di surga dan kita punya Yesus yang adalah Tuhan. Jadi Tuhan kita ada 2. Gitu.
Nah, untuk yang penjelasannya kepada anak 7 tahun, silakan follow Instagram saya di bawah ini. Saya bikin deskripsi juga sih. Itu Tuhan tuh kasih hikmat. Ya, intinya anak itu kenapa sih bisa bertanya begitu? Karena kita juga merangsang dia untuk bertanya tentang hal itu. Jadi kalau tanya kurikulum, apa sih poinnya? Poinnya adalah sebisa mungkin membuat anak tuh bertanya tentang siapa Tuhan, siapa Yesus. Kenapa sih kita selalu ngomong tentang Injil? Kenapa sih kita selalu ngomong tentang penebusan Yesus? Ada apa sih dengan Yesus ini? Siapa sih Yesus ini gitu loh. Nah, kalau kita sering ngomong, itu muncul. Jadi kurikulum kita tuh lebih kepada itu sih, komunikasi. Tapi menempatkan value yang penting itu menjadi dasar kita berkomunikasi. Oke. Berarti orang tua harus tahu value apa yang mau disampaikan, terus segala sesuatu pokoknya mengarah ke value itu yang mau ditanamkan. Iya. Karena apa yang kita anggap penting itu bukan apa yang orang lain anggap penting sih. Lebih kepada apa yang kita anggap penting itu yang membuat kita bahagia kan. Jadi kalau ada orang mikir tentang duit bisa bikin bahagia, prestasi. Bagi beberapa orang ada yang mikir duit tuh nggak buat bahagia. Ada orang bikin. Buat dia yang lebih penting apa gitu loh. Jadi gimana kita melihat sesuatu itu tergantung dari value apa yang kita pegang sih dalam hidup. Nah masalahnya kan kita punya value yang macam-macam ya. Iya, betul, yang diturunkan dari papa mama kita nggak bisa ngomong. Atau di tempat di mana kita dibesarkan. Ya orang-orang tertentu yang memberikan banyak informasi. Nah semua yang kita dapatin tuh perlu diuji. Ya ujiannya adalah dengan firman Tuhan. Karena kan Tuhan yang ciptain kita dong. Jadi modul dasarnya itu ya dari Dia. Jadi nggak mungkin kita bisa pegang sesuatu benar itu karena kata orang benar itu jadi benar, nggak bisa sih rasanya. Nah, kalau misalnya Pak Joy kan emang hamba Tuhan tuh. Jadi kayaknya gampang aja mau menanamkan value gitu. Tapi gimana buat orang tua di luar sana yang pingin melakukan tapi kayak takut salah atau gimana? I see. Ini dia. Ini penting sih. Jadi mungkin teman-teman yang ngedengerin podcast ini juga penting. Karena ada banyak hamba Tuhan juga yang value-nya itu lebih kepada gini. Firman itu atau Injil itu bukan hanya sekedar diberitakan dan diajarkan, tapi dihidupi. Oke. Nah, there's so many people dan my friends ya yang betul-betul jadi hamba Tuhan tuh justru kehilangan esensi itu. Jadi buat dia pemikirannya adalah firman Tuhan itu ya bagian untuk disampaikan, tidak untuk dihidupi gitu loh. Jadi buatku semua hamba Tuhan ya. Iya, semua hamba Tuhan sih. Yang profesi ya, profesinya pendeta penginjil dan bukan pendeta penginjil, selama kita menghidupi Injil itu ya sama aja sih esensinya. Karena ada banyak orang hamba Tuhan juga yang sibuk sama pelayanan. Iya. Mungkin saya sibuk dengan pelayanan, alih-alih mencari sesuatu yang dianggap rohani, dia justru jadi sekular. Iya. Ada. Gak usah ngomong ya. Jadi sekular gitu loh. Nah kan menariknya di Pregolan, di gereja ini yang aku bisa kasih value-nya tuh nyambungnya tuh di situ sih menurutku. Jadi kayak ini majelis-majelis ini boleh gak sih ngomongin majelis? Boleh. Kayak majelis-majelis di Pregolan yang menurutku tuh value-nya tuh oke sih. Maksudnya yang mereka lihat dari oke lah. Maksudnya gimana pun juga kita butuh perform lah. Tapi bukan itu yang menjadi utama. Yang utama adalah integritas kan gitu kan. Itu kan nilai-nilai value-nya harus diangkat ya. Kejujuran. Ya kita bisa jatuh sih. Siapa sih yang nggak bisa jatuh? Bisa jatuh. Tapi gimana kita meresponi kejatuhan? Apakah mau berkelit kan gitu? Apa mau ngomong apa adanya terus oke, tolong bantu saya untuk bisa lebih baik? Kan itu lebih honorable ya, maksudnya lebih orang tuh bisa lihat iya ini yang karena nggak banget gitu ya. Terus lari-lari ke sana ke sini terus cari aman gitu. Perform oke lah, kita juga butuh sih. Maksudnya kita butuh untuk mengupgrade diri ya. Supaya khotbahnya bagus, ngajarnya baik, pelayanannya lebih oke itu. Tapi lebih daripada itu esensinya kan hidup kita ya. Terus buat apa gitu kita ngajarin tinggi-tinggi bagus-bagus. Tapi gimana kita di rumah tuh dinilai merah rapotnya sama anak kan gitu. Iya, betul. Nah itu jadi cerminan sih. Jadi kalau tadi Velita tanyanya, buatku semua hamba Tuhan sih. Selama kita menghidupi Injil, kita sadar sih panggilan kita apa ya. Itu jadi bukan karena aku sekolah hamba Tuhan, terus istriku juga kan sekolah hamba Tuhan juga. Lalu kita menjadi orang yang kalau jalan nggak nginjek tanah gitu. Melayang.
ada ininya Pak, halonya. Iya. Itu kan persepsi ya. Maksudnya kan ada banyak jemaat juga kan mikirnya gitu ya. Udah jadi pendeta, penginjil, hamba Tuhan tuh kayaknya manusia setengah dewa. Enggak lah, menurutku kita sama lah. Sama, kita bisa jatuh juga sih. Tapi gimana kita bisa belajar bertumbuh itu lebih oke sih. Lebih kayak tadi apa sih, honorable, ya itulah, apa sih namanya, lebih terhormat ya, lebih terhormat lah ya. Terus itu berkaitan lagi sama poin pertama banget yang di awal tadi yang Pak Joy bilang ya, kalau kita ini nggak sempurna tapi mau disempurnakan. Iya. Selama kita mau memberi diri, karena kan kehadiran orang-orang di keluarga kita kan juga Tuhan punya maksud ya. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Yang paling inti kan di core ya. Maksudnya siapa kita itu kan bisa kelihatan banget deh orang-orang di dalam keluarga ya. Kayak gini ya, ini kan mau di-share kan videonya ya. Ya aku pikir nanti ya biar anak-anak juga sama istri lihat gitu loh. Betapa sangat rapuhnya keluarga kita gitu loh. Banyak kegagalan sana sini ya harus kita tapi kita belajar, kita punya tujuan yang on the right path lah. Kita udah dalam jalur yang jelas, kita sedang dalam proses itu. Banyak hal yang tidak sempurna tapi kita yakin kehadiran Yesus tuh menyempurnakan setiap orang gitu. Okay. Terus menarik juga sih, kayak ketika ini kan momen orang tua ada di rumah bersama anak lebih lama, ini jadi benar-benar kelihatan gitu. Kalau misalnya selama ini orang tuanya sibuk di kantor, anak di sekolah, kan nggak tahu apa yang terjadi. Tapi karena sama-sama di rumah, jadi anak juga bisa ngelihat kalau papanya lagi stres kayak gimana. Iya. Kalau lagi marah-marah kayak gimana. Itu sebenarnya bagaimana respon orang tua tuh jadi kesempatan buat itu ya, bagaimana menghidupi Injil dan mendisplay itu ke hadapan anak. Betul banget sih. Jadi kayak aku sama istri tuh, aku nggak percaya kalau anak tuh jangan lihat orang tuanya konflik. Tapi buat aku gini, orang tua tuh harus menjelaskan apa itu konflik, lalu juga menyelesaikan juga di depan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak hanya mendengar dan melihat setengah dari kisah perjalanan orang tua. Karena nggak mungkin lah lihat orang tua itu selalu akur, tuh impossible lah. Tapi justru anak harus diajarkan inilah kehidupan, papa mama juga nggak cocok gitu loh. Karena papa nggak cocok sama mama nggak cocok, makanya kita cocok kan. Makanya teman-teman sekalian jangan cari pasangan yang cocok, karena nggak mungkin ada, cari yang nggak cocok. Kalau dia nggak cocok, aku nggak cocok, kan sama-sama cocok. Gitu. Main-main kata sih. Tapi intinya di situ sih. Tapi konfliknya juga harus ini Pak ya, tetap iya dong. Maksudnya ya jangan iyalah, terus ngomong kasar itu kayaknya enggak banget deh. Itu udah masuk dalam episode yang lain ya. Tapi kalau selama kan gini, Tuhan tuh tidak menutup ruang bahwa kita ini bisa marah. Bahkan kan ada the holy anger of God ya, ada kemarahan kudus Tuhan. Dan saya yakin kita juga diajari begitu sih. Selama kita bisa marah dalam satu proses kekudusan, ya why not gitu loh. Tapi ya itu tadi, aku sama istri ya harus belajar untuk oke, kita bisa konflik, tapi kita juga ada Tuhan loh yang bisa punya kesempatan saling ngampunin. Dan anak tuh bisa ngelihat, iya ya bisa ya begini ya. Jadi paling enggak kisahnya tuh nggak diterima setengah. Nah ada yang terjadi gitu, anak cuma lihat setengah, sehingga nanti mereka menilai oh kalau konflik berarti ya udah gitu loh, nggak ada solusinya. Oke. Berarti ya memang ini masa-masa apa ya, semuanya kumpul di rumah, konflik tidak terhindarkan, tapi justru itu bisa jadi momen anak juga belajar apa yang mau Tuhan ajarkan melalui hal-hal yang terjadi dalam keluarga itu gitu Pak. Iya benar. Jadi kayak gini, center itu dinilai bagus bukan karena bohlamnya terang, tapi gimana dia berfungsi menerangi benda-benda gelap di sekelilingnya. Oke. Ini penting. Gitu juga dengan anak Tuhan. Bukan apa yang kita dapatkan dengan pengajaran itu yang baik, bukan hanya itu, tapi bagaimana kebaikan ajaran itu bisa kelihatan di sekeliling kita gitu. Makanya kita ini kan memantulkan terang Tuhan kan. Selama kita punya Yesus, punya terang, orang-orang di sekitar bisa melihat terang itu. Dan siapa yang di sekitar itu ya keluarga kita minimal gitu. Ya di dalam ketidaksempurnaan kita, kesempurnaan Tuhan tuh semakin kelihatan jelas. Kan gitu tuh. Oke. Nah kalau ngomong center menerangi lala yang itulah ya yang harus disampaikan. Ada nggak sih hal-hal yang Pak Joy pelajari justru dari anak-anak selama masa pandemi ini? Oh banyak banget sih, aku belajar banyak sama anak-anak ya. Misalnya salah satunya keterbukaan dengan kepolosan
Oke. Ya, saya pikir itu jadi nilai yang ada dikutip di Alkitab juga ya, di Injil kan. Yesus mengajarkan murid-muridnya melalui anak-anak. Ya, dengan ketulusan dan kepolosan. Ya, saya pikir itu juga jadi nilai yang penting untuk aku tuh jadi belajar ya menjadi apa adanya itu jauh lebih penting sih daripada kita jadi orang yang pengen nampak bagus ya, tapi sebenarnya dalamnya tuh rusak gitu. Ya buat apa? Ya lebih baik aku belajar gitu. Nah kalau dari anak-anak aku belajarnya ya kesabaran tuh udah pasti sih. Terus kepolosan, ketulusan ya. Jadi apa yang dia mau tuh nggak ada kepentingan tertentu. Walaupun beberapa kali anak bisa begitu ya, karena kan natur dosanya ya. Jadi mungkin dengan satu kepentingan tertentu dia jadi baik untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Ya itu manusia yang berdosa lah, natur dosa, sinful nature-nya begitu. Tapi kalau kita ngomong ke belajar kepada anak-anak, aku belajar itu sih ketulusan, lalu juga belajar kesabaran ya, melihat menempatkan diri tidak seperti aku ingin melihat dia, tapi seperti dia melihat dirinya sendiri. Dan itu kan kayak teori inkarnasi ya. Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia supaya bisa nyambung sama manusianya kan. Ya aku juga belajar untuk melihat anak itu sama seperti anak melihat dirinya pada saat itu. Jadi nggak memaksakan pikiran orang tua kepada anaknya tadi kan, tanya kan Deonnya pengen main games, ya aku juga main sama dia main games gitu loh, supaya nilai-nilainya dia bisa terima, waktu saya bisa menerima keberadaan dia juga. Nah, pada waktu dia diterima main game sama aku, ya dia juga bisa menerima pandanganku, paling tidak begitu sih, menyamakan itu. Oke. Ada tambahan lagi Bang? Udah bingung mau nanya apa. Ini berapa lama lagi ya kita ya? Oke, ini mungkin closing ya, tinggal 1 menit ya. Iya boleh closing ya, tinggal statement 1 menit 4. Iya oke. Oke, menurutku 3 hal tadi yang di awal itu, ini bukan ideku sama istriku, enggak ya. Aku semuanya dapat itu dari firman, dari refleksi hidup terhadap perjalanan spiritual, ya, lalu mendapatkan bahwa nomor 1 bahwa semua orang tua itu tidak sempurna, keluarga juga tidak sempurna, tapi kita tahu kita sedang dalam proses disempurnakan. Jadi jangan juga jadi udahlah aku nggak sempurna, nggak gitu juga, tapi ada satu usaha. Ya, yang pasti sih minta tolong Tuhan sih, usaha untuk menjadi lebih baik. Lalu yang kedua itu kaitannya sama anak tuh bukan punya kita. Jadi kalau anak bukan punya kita ya jangan paksain anak seperti yang kita mau sih, tapi kayak minta sorry ya. Waktu. Jadi kita minta Tuhan untuk pimpin. Misalnya anak nih mau kemana sih Tuhan, mau gimana sih, kayak tadi kamu tanya kurikulumnya, nggak bisa karena semua orang, kalau ke sekolah oke lah ya, karena kan ada standarnya. Tapi kalau ngomong pribadi kan beda-beda ya maksudnya. Ya ini juga sebenarnya sama sih. Ini kita juga mau mengkritisi pendidikan di Indonesia sih maksudnya. Ya nggak semua kecerdasan itu dinilai dengan matematika lah, enggak lah. Kan itu ada beberapa kepintaran lain yang harus juga ditonjolkan gitu loh, diangkat. Jangan cuma sekedar 5 mata pelajaran yang membuat orang tuh bisa naik kelas atau tinggal kelas. Rasanya nggak fair sih, karena ada banyak orang kayak teman saya tuh ada ya, namanya Albert, tuh main pianonya kan pinter gitu loh. Oh, gitu. Kayaknya ada di sini orangnya. Oh iya, tolong nanti komisinya ya. Gak, tapi juga ada Albert ini juga pinter gitu loh, masuk di ITB kan gitu. Tapi kan nggak semua anak kan begitu ya. Ya, tapi ada orang-orang tertentu yang dikasih gifted ya, dikasih karunia yang begitu. Dan buatku intinya adalah gimana karunia itu bisa kayak sinar tadi sih. Jadi bukan karena bohlamnya bagus lalu terang, enggak sih. Tapi senter itu bisa bernilai waktu dia berfungsi. Ngasih lihat enggak sih yang di sekitar. Jadi buat aku nomor 2 tadi, pentingnya adalah apa sih namanya, ini punya Tuhan bukan punya kita. Jadi Tuhan pasti punya planning dengan karunia yang dikasih beda-beda. Lalu yang ketiga adalah waktu tadi sih. Jadi ini momen pandemi ini ya, jangan disia-siain sih menurutku sih. Iya bener gak sih? Ini kan momen bagus banget ya, gimana kita ngelihatnya juga sih. Kalau kita ngelihatnya tanpa ucapan syukur, rasanya ini akan jadi beban. Tapi kalau kita lihat nih momen yang bagus banget, yang kita bisa explore yang Tuhan mau di dalam keluarga, merancangkan sesuatu. Ini harusnya momen bagus banget ya, kayak teman saya ada namanya Ko Teguh, tahu ya?
Nah kota gue tuh akhirnya sekarang eksplorasi kan kayak masak. Ternyata enak masakannya gitu loh. Masakan anaknya itu. Ada yang tahu nggak? Saya belum coba sih. Nanti abis ini kita abis ini. itu masakannya juga enak gitu loh. Nah, who knows, siapa yang tahu kalau masakannya enak? Kan karena ada pandemi juga gitu. Jadi ada banyak hal yang kita bisa explore selama kita melihat kejadian yang gini tuh jadi momen yang baik. Apalagi kalau tema kita parenting di tengah pandemi ya. Ya kita juga harus bisa ngelihat gimana orang tua bisa ya ngecunin lah frekuensinya yang mungkin dulu agak-agak kemana gitu ya. Terus dicun supaya nanti begitu masa pandemi ini kita berharap sih bisa lebih baik gitu ya. Kita punya sesuatu yang gak akan kita bisa lupain. Nanti 5-10 tahun kemudian kita bisa ngomong, ingat gak dulu kita pernah 4 bulan, 5 bulan di rumah. Cuma kita doang, terus kita dapat value 1, 2, 3 gitu. Kayaknya itu ini sih berharga lah, berharga. Okay. Jadi orang tua apapun yang dihadapi sekarang, mungkin lagi ada yang struggle nih gimana harus ngurus anak, perlu mengingat lagi apa sih peran mereka sebagai orang tua tuh gimana. Kalau tadi dari Pak Joy pertama kita ini sama-sama nggak sempurna tapi mau terus disempurnakan. Yang kedua, anak itu bukan miliknya orang tua tapi miliknya Tuhan. Jadi kita dipercayakan untuk mengasuh anak, nggak bisa dipaksain juga, mereka harus sama kayak kita. Tapi nggak usah bandingin anak kita sama yang lain. Iya benar. Ya, kita bisa belajar, tapi kita nggak bisa memaksakan apa yang anak lain punya ke anak kita. Iya benar. Justru peran orang tua gimana mengeksplor mereka apa yang ada dalam diri mereka gitu kali ya. Karunia, talentanya, panggilannya apa, ya itu tugasnya orang tua sih. Yang pasti harus gini, nggak mungkin kita tahu karunianya kalau nggak tahu yang kasih karunianya. Okay. Jadi nggak mungkin kita bisa tahu talenta anak kita kalau kita nggak kenal Tuhan yang ngasih talentanya. Jadi mungkin first of all ya pertama kenalin Tuhannya dulu dong, baru bisa kenal talentanya gimana yang Tuhan kasih. Lalu yang ketiga Kairos. Jadi ini waktu-waktu yang berharga gitu iya, yang Tuhan kasih. Jadi gimana kita melihatnya dengan ucapan syukur, terus ambil momen itu gitu ya. Jangan malah disia-siain terus di rumah bareng-bareng tapi papa kerja, mama masak, anak main gadget. Sayang banget malah kalau kayak gitu. Oke. Mungkin ada lagi pesan-pesan buat orang tua di rumah. Ya itu aja sih paling. Ya itu aja, saya pikir ini kan udah kita apresiasi ya kerja keras teman-teman yang bisa nyediain podcast ya, majelis Pregolan khususnya ya. Kita endorse juga ya supaya mereka tetap sehat ya, punya visi value yang sama, dan kayak momen gini kan kita bisa belajar. Jadi keluarga kan mulai dari yang kita, lalu kan setelah itu kita masuk keluarganya Tuhan kan. Oke, saudara seiman ya di mana ya, di gerejanya ya, di mana ya sekarang kita di GKI Pregolan katakanlah kan demikian. Jadi ini adalah second family kita gitu loh. Jadi kita juga harus bisa memahami bagaimana kita belajar di dalam keluarga kita juga bisa berdampak di keluarga kita yang lebih besar dan lebih luas gitu sih. Terima kasih Pak Joy buat hari ini. Yes, dan thank you juga ya porsinya ya. Terima kasih enak buat banget ini sih. Sudah menemani obrolan kita hari ini, makanan dan minumannya. Kiranya apa yang kita obrolin hari ini juga bisa jadi berkat buat orang tua di luar sana, atau mungkin juga buat pemuda-pemudi yang berencana menjadi orang tua kali Pak. Pasti. Oke, sampai jumpa lagi di segmen-segmen yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.